You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Membaca merenungkan firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur, terima kasih karena sungguh Tuhan baik dan Tuhan menyatakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kembali hari ini kami bersekutu memuji memuliakan nama-Mu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon, waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan tolong agar pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat siang ibu-ibu yang dikasihi Tuhan dan beberapa bapak di sini ya. Di atas ada bapak juga ya. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan boleh melayani di Gereja Petra Indonesia. Saya terakhir masih di Pecenongan waktu itu ya. Nah, ini bersyukur melihat cinta Tuhan bagi gereja Tuhan di tempat ini, memberikan fasilitas yang baik sekali, dan kiranya juga boleh mendukung ya baik jemaat secara umum, khususnya ibu-ibu terus bertumbuh di dalam Tuhan. Rasanya kalau ketemu banyak yang dikenal kayak pulang ke rumah ya. Ini kenal ya. Baik, saya bersyukur untuk kesempatan ini. Hidup adalah kesempatan, kalau kita nyanyikan barusan ya. Saya coba siapkan satu presentasi slide, nanti Kak Mona akan bantu ya. Kita lihat dulu yang next. Pertanyaan penting di dalam kehidupan adalah, apa sih hidup itu sendiri? What is life? Saya pikir semua bidang ilmu ingin memberi jawaban terhadap pertanyaan hidup itu sendiri. Coba kalau Bapak Ibu lihat gambar berikut next. Apakah ini hidup? Sorry ya, kalau ditanya kita di bagian mana sekarang ya? Nomor berapa nih ya? Atau yang urutan keberapa ya? Kita jawab pribadi saja di dalam hati kita. Tetapi memang hidup menjadi sesuatu yang paradoks, saudara. Sangat singkat, sangat terbatas. Waktu kita hidup kita ingin dikenal orang, tetapi ternyata berapa banyak yang kenal kita? Kita tes ya. Boleh saya tahu ada Bapak Ibu di sini yang tahu nama opa omanya? Tahu ya? Nama opa omanya Bapak Ibu tahu? Tahu nggak nama opa omanya Bapak Ibu? Nggak tahu? Ada yang tahu yang enggak? Oh, kalau saya masih ada silsilahnya Pak. Ada yang tahu nggak nama opa omanya punya opa oma? Kita itu dalam hidup begitu eksis mau dikenang, tapi ternyata yang bisa ingat kita nggak lebih dari 3 generasi. Kita masih rayakan ulang tahun opa oma kita? Udah meninggal. Jadi kadang-kadang kalau kita dalam hidup ini melihat eksistensi diri, identitas saya mau dikenal, jadi memang betul hidup itu singkat sekali. Alkitab berkata seperti uap. Bapak Ibu, uap itu cuma kelihatan lalu hilang. Jadi jangan terlalu eksis juga ya, dalam pengertian eksis untuk dikenang. Tetapi apa yang penting di dalam kehidupan? Ada beberapa semboyan hidup seperti berikut next. Ada yang bilang gini, you only live once. Ini anak muda sekarang, YOLO ya. You only live once. Karena sekali doang hidup, ya udah nikmatin aja, enjoy.
Apakah hidup sekadar demikian? Ada lagi yang bilang, next, hidup itu ya cobain aja. Saya satu waktu ketemu satu anak yang dia punya prinsip. Jadi saya baru selesai khotbah, dan waktu itu saya bilang tentang narkoba. Terus tiba-tiba selesai khotbah dia datengin saya. Ini anak remaja SMA. Dia tanya, Kak Alex pernah pakai narkoba nggak? Enggak, saya nggak pernah pakai narkoba. Terus kenapa tadi bilang narkoba nggak boleh? Maksudnya apa nih? Dia bilangnya gini, kalau kakak udah pernah nyoba, lalu bilang nggak boleh, valid, kata anak sekarang. Jadi kakak belum pernah nyoba tapi bilang nggak boleh. Kalau saya, kata dia, ya udah kita coba aja. Hah? Ini saya yang bingung gitu ya, saya yang bodoh apa dia ya? Lalu kemudian saya bilang sama dia gini, kamu pernah di penjara nggak? Penjara baik apa enggak? Enggak baik lah kak. Kata siapa nggak baik? Kamu udah pernah nyoba? Belum. Kalau kamu belum nyoba bilang jelek, sama kan? Saya balikin teorinya. Saya bilang, hey, hidup itu bukan coba-coba. Next, masih ingat sama nenek ini? Buat anak kok coba-coba ya? Next. Hidup kok coba-coba. Hidup itu memilih, bukan sekadar mencoba. Saudara dan saya tidak harus mencoba semua yang rusak baru kemudian, oh iya ya rusak ya. No. Sehingga bagaimana memaknai kehidupan yang singkat ini, yang di dalamnya begitu banyak konsep berseliweran tentang what is life. Menarik waktu memperhatikan sebuah definisi tentang kekristenan. Kristen itu apa sih? Kita lihat sebentar ya, next. Christianity isn't just a religion. It's a relationship with God through Jesus Christ. Kekristenan bukan sekadar agama, tetapi adalah sebuah relasi dengan Allah diperantarai atau melalui Yesus Kristus. Kenapa saya kutip definisi ini? Di dalam kekristenan, kalau kita melihat tentang siapa Yesus, itu menjadi hal penting bagi kekristenan kita. Mengapa? Agama-agama yang lain, ini kalau ngomong agama lain mesti hati-hati sekarang ya, ntar viral lagi gua. Di dalam agama yang lain, hubungan antara pengikutnya itu biasanya hanya dengan ajarannya. Saudara bisa paham itu? Agamanya apa? Nanti dia terkait dengan ajaran. Tetapi kekristenan tidak terkait sekadar dengan ajaran Yesus, tetapi dengan pribadi Yesus. Christianity is a relationship, is not just a ritual. Oh datang, kita kasih persembahan, kita nyanyi, kita disuruh berdiri, kita duduk. No, kekristenan adalah sebuah relasi dengan Kristus. Kenapa? Nah kita sekarang perlu kenal ya, next. Siapakah Yesus ini? Apa yang dia bawa bagi hidup kita? Karena kita orang Kristen, kita harus lihat relasinya dengan Yesus. Bapak Ibu, menarik sekali, Yesus ini hadir. Di kehadirannya itu membelah dunia menjadi dua sejarah besar. Tidak ada pendiri agama manapun yang melakukan atau dimaknai. Next, kita lihat. Dalam sejarah, waktu Yesus lahir itu langsung membelah dua dunia. Menjadi sebelum Masehi, before Christ. Lalu sesudahnya disebut sebagai Ade. Ade itu dari bahasa Latin, Anno Domini. Anno itu dari kata itu kita dapat kata annual, tahun. Domini berarti Tuhan. The year of our Lord, tahun Tuhan kita. Jadi kalau kita lihat, Yesus ini luar biasa, membelah dua sejarah kehidupan manusia. Tapi ingat, dia tidak hanya membelah sejarah kehidupan bagi dunia ini, tetapi bagi kita yang percaya, kehadiran dia juga membelah dua hidup kita. Dulu sebelum kenal Yesus, hidup
lama. Lalu sekarang masuk dalam manusia baru. Makanya sekali lagi ingat, kekristenan kita bukan sekadar terkait dengan ajaran Yesus, tapi dengan pribadi Yesus. Nanti kalau Bapak Ibu pelajari agama yang lain, gimana selamat menurut mereka? Ya cukup ikutin ajarannya. 1, 2, 3, 4, nah kamu nanti selamat. Kristen gimana selamat? Terima Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, bukan cuma ajarannya. Makanya ada yang bilang, ajarannya Yesus mirip-mirip kok kayak Buddha. Oke, dalam sisi ajarannya mirip, tapi Buddha, maaf, tidak pernah mati untuk menyelamatkan dosa. Yesus ajarannya banyak yang mirip dengan ajaran lain, tapi yang luar biasa pribadinya adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Karena itu orang Kristen tanpa Kristus jadinya gimana tuh ya? Coba, Christian without Christ tinggal Ian ya. Coba lihat next. Christian without Christ tinggal Ian. I am nothing. Hidup kita terkait dengan Yesus. Itu dulu ibu-ibu tangkap ya. Kalau kita bicara hari ini, hidup bukan sekadar hidup. Kenapa? Karena hidup kita tuh terkait sama Yesus. Itu satu identitas paling dasar. Nah sekarang kita lihat apa yang Yesus bawa buat hidup kita. Ya, mari kita baca Yohanes 10 next. Ada 2 ayat saja, ayat 10 dan 11. Mari kita baca next sama-sama. Saya sudah tulis di depan ya. 1, 2, iya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Nah, ini dalam segala. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya. Menarik memperhatikan ayat 10 ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Emangnya belum hidup kita? Kenapa kehadiran Yesus itulah yang memberikan kita quote and quote hidup? Atau kalau pakai bahasa iklan waktu dulu, Yesuslah yang bikin hidup lebih hidup. Saudara, mari kita lihat sebentar bahwa ini adalah next. Ketika Yesus menjelaskan tentang dirinya sebagai the good shepherd. Apa teladannya? Next. Dikatakan Yesus adalah teladan seorang gembala yang sejati dan baik. Mungkin kita ini jarang mengerti penggembalaan ya. Ada ibu-ibu mungkin di rumah yang pelihara domba? Enggak ada. Kita padahal bahasa kita di gereja semua gitu ya. Pak Gembala, Ibu Gembala, iya bugemnya saya pernah dengar. Iya, bugem nggak setuju. Bugem siapa itu ya? Ibu Gembala. Ada lagi yang bilang Bapak Gembala. Saya kalau dibilang halo Pak Gembala, saya bilang hai domba, saya gitu ya. Dan ternyata kita perlu mengenal sebenarnya tentang penggembalaan sebagai hal yang menarik, karena itulah yang biasanya dipakai untuk kepemimpinan Alkitabiah. Yesus gembala yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, domba itu hewan yang sangat rentan. Karena domba itu hewan yang tidak punya mekanisme mempertahankan diri. Agak beda sama semut kecil-kecil gitu aja, kalau diganggu dia gigit. Anjing gigit juga. Kucing cakar gitu ya. Domba, ayo. Coba, domba seruduk, itu kambing. Domba itu hewan yang paling tidak punya mekanisme mempertahankan diri. Nah, sementara di Israel pada waktu itu ada 2 macam tipe gembala. Ada gembala sejati, pemilik. Ada gembala upahan. Karena itulah, next, Bapak Ibu lihat ayat ini lagi ya. Yesus memberikan gambaran. Gembala upahan, dia bahkan katakan mirip juga kayak pencuri yang akhirnya cuma datang. Apa programnya pencuri? Ini sebenarnya si iblis ya. Siapa yang programnya 3M ini? Mencuri, membunuh,
membinasakan. Siapa yang paling rindu kita binasa? Iblis. Ini programnya 3M, mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi Yesus programnya jelas. Next. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini menunjukkan sesuatu yang membedakan antara apa yang dibawa oleh si iblis dan apa yang dibawa oleh Yesus. Tapi mungkin ibu-ibu bilang, saya kan sudah hidup, Pak. Kenapa Yesus ini bisa bikin saya lebih hidup? Karena apa? Di dalam terjemahan yang lain, next. Ini Alkitab BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini ya. Coba kita baca, ini bahasanya lebih sehari-hari. 1, 2 ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, untuk membunuh, dan untuk merusak. Tetapi aku datang supaya manusia mendapat hidup. Apa itu hidup berlimpah-limpah? Kita perlu menafsir Alkitab di dalam konteks. Jadi jangan melihat ayat ini langsung, wah itu kan hidup berlimpah-limpah, makanya kalau gue miskin nih salah nih Alkitabnya. Hidup berlimpah-limpah dijelaskan, next. Hidup yang Yesus berikan bukanlah hidup yang biasa, melainkan hidup yang penuh dan berkelimpahan. Apa maksudnya? Next. Itulah hidup yang sejati, yang kekal, dan yang hanya bisa diperoleh dari Yesus. Lalu apa itu maksudnya? Saya kutip kalimat pendeta John Piper ya. Next, ini pendeta John Piper. Dia berkata, abundant life is not about having stuff. Hidup berkelimpahan yang dimaksud dalam Yohanes 10 bukan berarti memiliki banyak harta, banyak properti. Bukan itu maksud utamanya. It is about having peace, having joy, and the most important thing, having God. Jadi, maaf ya, kalau sekadar hidup yang lebih kaya, yang datang mendingan banker. Rentenir bisa bikin kita lebih kaya, pinjam aja dulu duitnya gitu ya. Tapi yang dibawa oleh Yesus adalah hidup yang tadinya harusnya binasa, sekarang hidup kekal. Makanya kalau saudara belajar Injil Yohanes itu salah satu kata favoritnya hidup. Coba kita lihat next ya. Life in John's Gospel characteristically refers to eternal life. Ternyata hampir setiap kali Yohanes bicara hidup, dia tidak sekadar bicara hidup sekarang, tetapi dia bicara hidup kekal sebagai anugerah yang diberikan di dalam Yesus Kristus. Masih ingat ayat berikut ini, next. Ingat ya, Yohanes 3:16. Kenapa Yesus datang? Supaya tidak binasa yang percaya padanya, melainkan beroleh hidup kekal. Ada yang bilang sama saya, oh Yesus datang supaya yang jelek lebih cantik. Itu kalau gitu ke salon aja. Salon bisa kok. Yesus datang supaya yang miskin jadi kaya. Itu cukup rentenir yang datang, banker yang datang. Yesus datang supaya yang bodoh jadi lebih pintar. Ya udah, dosen juga bisa. Guru datang bisa yang bodoh jadi lebih pintar. Tetapi yang tidak bisa manusia dan dunia berikan, yang mati, yang binasa jadi kekal, itu cuma Yesus yang bisa berikan. Makanya kalau kita merasa kita sudah hidup, tapi kita belum punya Yesus di hidup kita, sebenarnya kita belum sesungguhnya hidup. Hidup bukan sekadar hidup, menjalani hari-hari. Tetapi Christian, the most important thing about Christian is Christ at the center of his life or her life. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari ingat yang utama, hidup bukan sekadar hidup. Karena ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita percaya Yesus, kita sudah terima hidup kekal yang tidak ada satupun manusia yang bisa berikan. Saya mikir gitu ya, kalau yang lain-lain kan manusia bisa lakukan ya.
Dulu bahkan saya suka lihat gitu ya, kita kalau malas ke salon zaman dulu bisa panggil Gojek ya. Apa tuh yang Go Glam gitu ya. Nanti datang gitu bawa-bawa ini ke rumah gitu ya. Sekarang masih ada juga ya Bu ya. Kalau mau lebih praktis ada beberapa salon bisa terima home care atau home care ya, home visit gitu ya. Home care mah kalau lagi sakit ya. Jadi saya mikir gitu, pasti kalau semua juga bisa, ngapain Yesus datang? Tapi ada hal yang manusia nggak bisa lakukan. Mati, binasa, hidup kekal. Maka perhatikan next. Hidup yang kekal ini bukanlah sesuatu yang nanti akan dialami pada masa mendatang. Ini kadang-kadang salah kaprahnya kita, hidup kekal, itu nanti. Loh, kalau hidup kekal sesudah kematian, apakah itu ajaran Kristen? Ada yang bingung kan di sini? Hidup kekal itu udah mulai dari sekarang. Bapak Ibu Saudara. Emang ada ayatnya? Ada, kita lihat ayatnya ya. Yohanes 17 ayat 3 next. Kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hidup kekal itu sudah dimulai sekarang. Lalu nanti apanya? Penggenapannya. Jadi jangan salah ya. Jadi ada yang pikir, saya belum mengalami hidup kekal. Kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, kita sudah masuk dalam hidup kekal. Tapi itu nanti sedang diproses sampai nanti Yesus datang kedua kali, kita akan mengalami disempurnakan. Makanya kita mungkin bisa nyanyi seperti Fanny Crosby ya. Blessed assurance, Jesus is mine. Lalu ada kalimat dalam bahasa Inggris, dia katakan gini, oh what a foretaste of glory divine. Saya seperti mendapat cicipan awal dari kemuliaan yang akan saya terima kelak. Jadi kita menikmati ya. Makanya saudara, Bapak Ibu sekalian, kita ini sudah kudus. Tapi kita terus sedang dalam proses pengudusan sampai nanti Yesus datang kedua kali. Jadi ini privilege-nya luar biasa. Kita telah menerima keselamatan hidup yang kekal di dalam Kristus, dan itu kita alami sejak hari ini. Jadi ini bukan hidup, bukan sekadar hidup ya. Kayak sudah dicap, diingetin. Kamu warga kerajaan Allah. Bapak Ibu punya paspor nggak? Punya ya? Berapa? 1. Paulus bilang kita punya 2 paspor. 1 warga kerajaan dunia, 1 warga kerajaan sorga. Jadi itu kayak ngingetin kita ya. Kita itu sekarang di dunia, tapi kita hidup dalam terang kerajaan surga. Kalau paspor Bapak Ibu Indonesia, berarti hukum apa yang berlaku? Hukum Indonesia. Kalau paspor Bapak Ibu adalah kerajaan sorga, hukumnya siapa yang berlaku? Tuhan. Jadi mesti ini ya, selaraskan ya. Lihat lagi, hidup kita ini, kita warga negaranya siapa nih? Tapi yang menarik untuk kita tidak lupa ya, sebelum saya lupa juga, kenapa bisa kita dapat hidup itu? Hidup yang kekal itu. Next. Apa yang Yesus berikan supaya Bapak Ibu dan saya mengalami hidup yang kekal? Kita tadi cuman senang Yohanes 10 ayat 10 ya, karena kalimatnya apa? Pencuri datang 3M. Yesus datang supaya kita punya hidup berlimpah-limpah. Itu ayat 10. Bagaimana supaya kita alami ayat 10? Ternyata ada ayat 11. Next. Kita lupa seringkali. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak Ibu Saudara, ingatlah, kita bisa hidup kekal. Next, karena apa yang Yesus lakukan bagi kita di kayu salib. Next, kita bisa melihat gambar seperti ini menjelang Jumat Agung. Mungkin kita gak suka lihatnya ya. Tapi next, kita lihat ayat ini. Tidak ada kasih yang lebih besar
daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Sebenarnya setiap kali kita sekarang bisa nikmati hidup kekal, kita bisa punya keyakinan, ingatlah ada satu pribadi yang mati bagi kita, supaya kita bisa hidup bagi Dia. Saya ulangi, Yesus mati bagi kita, supaya kita bisa hidup bagi Dia. Itulah hidup yang Tuhan berikan buat kita. Tidak ditandai dengan apa yang Bapak Ibu punya, tidak ditandai dengan berapa banyak properti yang Bapak Ibu punya, tidak ditandai dengan status, wah saya mungkin S1, S2 naik lagi ya. Ada yang bilang masa cuma sampai S3, Samsung aja S24 ya. Jadi ditambah lagi begitu. Kadang orang berpikir itu mencari sekadar harga diri. Tapi Yesus berkata, untuk apa seorang memperoleh seluruh dunia ini, tapi ia kehilangan nyawanya. Jadi pastikan ya, supaya di tengah-tengah hidup Bapak Ibu Saudara, di keluarga kita doakan, kita rindukan mereka kenal Tuhan Yesus. Saya pikir salah satu agen perubahan dalam semua buku teori adalah perempuan. Ibu-ibu pernah baca itu? Agen perubahan, jadi saya banyak teman-teman karena saya dari ilmu sosial itu, kayak misalnya mau membuat perubahan di sebuah masyarakat, lewat siapa? Biasanya lewat dua ya, agen perubahannya itu yang dibilang agen perubahan itu perempuan. Karena kalau mamanya berubah, satu keluarga berubah. Papa itu kan ikut-ikut aja ya, biasanya begitu ya. Nah biasanya umpan atau kait untuk ke mama itu biasanya ke anak. Jadi makanya saya ingat teman saya waktu itu dia bilang kami waktu itu pergi ke salah satu daerah di NTT yang susah air, dan kemudian waktu itu mereka menggali sumur, masuk ke dalam itu cari air, yang waktu airnya sudah keluar maka mereka mesti melatih masyarakat mandi. Nah itu gak gampang tuh ya. Jadi waktu gak ada air, bilang alasannya gak ada air buat mandi. Begitu ada airnya tetap gak mandi juga, karena udah biasa gak mandi ya. Makanya lagunya berbeda. Mandi pagi tidak biasa, mandi sore tidak biasa, tidak mandi sudah biasa, badan bau luar biasa. Ya, jadi akhirnya yang terjadi apa saudara? Teman saya melakukan lewat anak kecil. Jadi biasanya apa? Anaknya dulu. Jadi saya bilang, tapi gimana caranya? Sorry, ini bukan teman ya, dosen saya. Dosen saya waktu itu dia melakukan teori perubahan. Jadi dia bilang, tahu caranya? Pertama kami mandi di depan kampung. Jadi memang kamar mandinya dibuat begitu rupa, mereka pakai sarung, lalu beberapa orang itu yang mulai mandi. Dan itu dilihat satu kampung. Ya, waktu mereka mandi, nah biasanya yang suka deketin anak kecil kan, atau deket gitu, semprotin dikit air. Nah lama-lama anaknya mau mandi. Nah ketika anaknya mau mandi, mamanya datang. Atau mamanya udah mandi, pasti pulang papanya disuruh mandi. Gitu, itu teori perubahannya begitu ya. Nah saya coba pikir gitu ya, kalau di dalam keluarga doakan sungguh-sungguh ibu-ibu kenal Tuhan sungguh-sungguh. Kalau mungkin juga Bapak Ibu punya kerinduan agar keluarga kita kenal Tuhan, mungkin juga itu bisa kita coba pikirkannya, deketin ibunya, ajak kawin di sini ya. Mungkin kapan-kapan kita bikin sesuatu yang menarik begitu ya, kayak hari ini ya, pakai baju Kartini. Wah mungkin yang kebayangnya nggak keluar setahun kan, kesempatan kan. Wah kapan lagi dia pakai gitu, oh datang. Nah itu tuh bisa datang ya. Tapi kerinduan kita kenapa? Kita mau banyak orang hidupnya benar-benar hidup karena Tuhan. Sebagai penutup saya kasih 3 hal yang saya coba pikirkan tentang apa sih hidup yang di dalam Tuhan yang benar-benar hidup itu. Yang pertama, hidup yang punya tujuan ya. Jadi mari Bapak Ibu sekalian miliki keyakinan bahwa di dalam Kristus kita punya tujuan. Kita lihat ayatnya ya, next. Ya kita baca sama-sama Efesus 2 ayat 10. 1-2 ayat.
Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yakinlah Allah punya tujuan bagi kita. Dan tujuan itu tujuan yang Allah sudah persiapkan sebelumnya. Dan Dia mau kita hidup di dalamnya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah kenal Kristus, pasti kita mulai bicaranya beda ya. Apa rencana Tuhan, apa yang Tuhan mau buat hidup saya. Bukan cuma apa rencana pribadi kita. Jadi pastikan sekarang waktu bikin rencana kita doakan, kita gumulkan. Kenapa? Karena hidup kita di dalam Tuhan. Next, yang kedua. Hidup dipimpin roh. Nah, gimana caranya nih? Saya ingat pendeta John Stott satu waktu kasih ilustrasi begini. Dia bilang gini, jadi waktu itu ada pementasan drama Shakespeare ya. Terus dia bilang, kalau saya diminta untuk mendirect itu seperti Shakespeare, dia bilang saya bukan Shakespeare. Jadi saya nggak bisa. Karena saya, John Stott, saya bukan Shakespeare. Tapi kalau rohnya Shakespeare ada dalam diri saya bisa tuh lakukan seperti yang Shakespeare lakukan. Kita dengan kekuatan kita sendiri nggak sanggup. Tapi begitu kita terima Yesus, Roh Kudus diam di dalam kita loh. Jadi mampukah kita untuk hidup benar, hidup kudus? Mampu. Kalau saya sendiri nggak mampu. Tapi kalau Roh Tuhan ada di dalamnya Alexnya dimampukan. Beda kalimatnya ya. Bukan Alex yang mampu, Alex dimampukan. Coba kita lihat ayatnya ya. Next. Ya, kita baca Galatia 5 ayat 25. 1, 2, ya. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga. Ini semua bicara hidup. Hidup. Kalau hidup dalam Tuhan, kita dipimpin oleh roh, maka kita dimampukan tuh. Apa yang harus kelihatan? Coba lihat buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ibu-ibu, waktu saya perhatikan ayat ini, di mana terjadinya? Coba perhatikan baik-baik. Di mana terjadinya kasih, sukacita, damai sejahtera? Itu selalu terjadi di dalam komunitas. Menarik sekali, buah roh itu bukan buah saya. Itu buah dari kehadiran Roh Kudus dalam diri saya. Saya ulangi. Kalau saya, buahnya si Alex ini pendendam, marah, suka iri hati. Tapi kalau Roh Kudus diam di dalam Alex, maka berubah, diubahkan. Sehingga kita bisa, yang tadinya tidak mengasihi, sekarang kasih, sukacita, damai sejahtera. Di mana itu ditunjukkan? Di dalam komunitas. Jadi ingat, hidup di dalam Yesus bukan cuma vertikalnya bagus ya. Wah, dengan Tuhan, saat teduh, aduh Pak, saya tiap pagi menyembah Tuhan setengah jam, mata tertutup, pencuri masuk gak kelihatan. Sudah luar biasa. Tapi gimana waktu anak bangun, suami bangun, marah-marah? Itu roh siapa? Ini roh kuda. Kalau Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, bukan cuma relasi dengan atas yang beres, relasi dengan sesama, kita belajar mengasihi, sukacita, damai sejahtera, sabar. Waktu orang lihat hidup kita, siapa yang dia lihat? Dia lihat Tuhan yang rohnya hadir dalam diri kita. Mungkin saya pernah cerita juga di Petra dulu ya. Jadi saya waktu kecil itu imut, saudara ya. Sekarang juga masih sih. Tapi dulu kecil lebih imut. Tapi saya imut-imut begitu, tapi mulut saya kotor sekali. Kenapa? Ya, mama kerja, papa kerja waktu itu, waktu saya masih kecil. Jadi ada mbak kami yang mengasuh kami. Mbaknya sih baik ya, tapi mbak ini kemudian ART saya,
di masa kecil saya dia pacaran sama tukang becak. Ya, jadi udah kayak sinetron gitu ya. Sehingga ritual sore, karena mama kerja di apotik, masuk siang pulang malam gitu. Jadi ritual sore saya bersama cici saya dan mbak ini adalah naik becak gratis keliling kota. Naik becak gratis, mereka pacaran, sehingga dan kata-kata kasar tukang becak masuk ke bawah sadar saya sebagai anak balita. Jadi waktu saya TK, mama saya udah bawa juga sama saya, karena saya kalau marah itu keluar tuh kata-katanya, kebun binatang lah, apalah, makian semua gitu ya. Sehingga saya ingat puncaknya satu waktu mama saya udah bingung gitu ya. Dia ambil cabai rawit, saya dicabein saudara. Sampai sejak itu saya sumpah tidak mau makan cabai. Ya. Tapi pas zaman kuliah ternyata cabai enak ya. Jadi saya bertobat lagi. Dikasih cabai. Saya trauma banget sama cabai. Sekarang sih kalau ada makanan pakai cabai mau juga. Tapi biasanya zaman dulu tuh saya sampai ayam rica. Saya orang Manado ya. Ayam rica kalau ada ya saya rendam dulu pakai air panas. Sampai hilang ricanya gitu ya. Singkat cerita, mama saya datang ke guru TK saya ingat banget. Dia bilang begini sama guru TK saya, "Ibu tolong dijaga mulutnya ya ini. Jangan ibu lihat imut-imut begini, ini mulutnya kotor banget," gitu ya. Saya ingat saya digituin di depan guru TK saya. Jadi singkat cerita, waktu saya bertobat sekitar awal kelas 1 SMA, maka salah satu perubahan yang terjadi adalah perubahan dalam omongan. Karena jadi Bapak Ibu, saya besarnya tuh ya kalau marah tuh gampang sekali keluar kata-kata kotor. Nah pas SMA, ketika saya terima Yesus, nah saya meyakini terima Yesus, terima Roh Kudus. Roh Kudus mengubahkan Alex si ngomong jorok ini, ngomong kasar ini ya. Lalu kemudian pelan-pelan mulai bisa ngomong dengan baik. Dan siapa yang paling menyadari itu? Mama. Ya itulah ibu biasa gitu ya. Terus mama saya bilang gini ya, satu hari saya ingat banget mama saya bilang gini, "Ih kamu udah jarang ngomong jorok ya." Dalam hati saya karena ada kesempatan aja. Kadang-kadang kalau manusia lamanya masih itu ya, kalau di jalan diserempet orang tuh bisa tiba-tiba keluar gitu ya. Tapi waktu itu saya jadi sadar, iya ya, itu proses yang kadang kita nggak sadari. Tapi makin hari kita makin mirip Yesus. Memang sih mama saya nggak bilang, "Iya anakku jadi Yesus," nggak ya. Tapi pelan-pelan perkataan saya, pikiran saya yang dikuasai dan dipimpin oleh Roh. Kelihatan harusnya di rumah ya. Coba nih ibu-ibu coba tes di rumah ya. Anak-anak lihat kita udah beda nggak? Ih mamaku Yesus banget nih. Atau makin lihat mama, ih mama ini setan banget ya mama ya. Nah itu hati-hati tuh. Hidup apa yang kita sedang jalani ya. Harusnya kalau Roh Kudus ada, kiranya Roh itu memimpin kita makin kudus, makin mirip Yesus ya. Terakhir, next. Hidup yang punya pengharapan. Saya pikir ini salah satu yang paling membedakan kekristenan dengan semua agama lain di dunia. Saudara, di mana ayatnya? Next, ini ayat juga soal hidup ya. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2 ayat. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Bapak Ibu Saudara, pengharapan itu unik sekali dalam kekristenan. Pengharapan itu belum terjadi, tetapi efeknya dari sekarang. Saya suka kasih contoh begini ya. Misalnya ada orang tua bilang, nanti kalau kamu lulus naik kelas kita jalan-jalan ke Eropa. Nanti kalau lulus, kalau naik kelas sudah ke Eropa? Oh, belum. Tapi anaknya nih lagi nunggu nih mau ke Eropa kan. Pas lagi belajar, aduh males banget nih, gurunya gak enak banget, aduh pengen nyerah. Dia ingat lagi
Eropa. Belajar lagi, mau ke Eropa. 2 bulan lagi, aduh kesel banget ini, nilainya pas jeblok. Aduh temen-temennya lagi gak enak. Aduh mau nyerah aja deh. Ingat apa lagi? Eropa. Kita apa pengharapannya? Surga. Coba Bapak Ibu lihat ya ayat 4. Apa yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, itu semua udah surga banget ya. Yang semua yang kekal, yang indah, yang perfect ada di sana. Jadi Yesus, nah perhatikan kalimatnya, yang melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kalau ibu-ibu telah terima Yesus, di dalam Yesus dipimpin oleh Roh Kudus, kiranya kita juga punya pengharapan. Kita jangan jadi orang yang cepat putus asa. Bahkan kita tahu, kalaupun tidak terjawab sekarang, surga itu punya kita yang percaya. Bapak Ibu, kenapa kebangkitan Yesus itu mengubahkan? Sederhana, kita baru Paskah ya. Siklus hidup itu lahir, hidup, mati. Itu kan siklus hidup. Lahir, hidup, mati. Tapi karena Yesus bangkit, siklusnya sekarang gimana? Lahir, hidup, mati, bangkit, hidup lagi. Jadi buat kita cerita akhirnya bukan kematian. Maaf, gambar pertama tadi itu bukan cerita kita tuh. Karena ada the story continue. Kalau Yesus aja bangkit, mengalahkan kematian yang paling mustahil, maka kita yang percaya kepadanya pasti juga akan dibangkitkan. Sorry ya ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang saya rasa gini ya. Kita memang bergumul sama sakit, penyakit. Tapi sorry lah ya, ini maaf saya pakai bahasa yang lugas. Kalau kita sakit, kanker lah misalnya ya, paling banter apa akhirnya? Mati. Tapi bukan itu cerita kita. Karena kalaupun kita mati di dalam Tuhan, Dia janjikan kebangkitan. Jangan takut sama matinya. Tapi kita hadapi dengan sebuah keyakinan. Tuhan, kalau kau mau aku hidup, Tuhan bisa kasih hidup. Tapi kalau Tuhan bilang selesai, maka itu selesai di dunia. Tapi saya akan hidup bersama Tuhan. Jadi kita tidak jadi orang yang depresi. Memang gak mudah ya. Saya ketemu beberapa sahabat, ada yang kanker sangat tertutup, gak mau orang tahu. Yang satu sangat terbuka, ingin semua orang tahu karena dia butuh doa. Tapi saya pikir iya ya, yang satu kayaknya lihat pengharapan. Teman saya sekarang lagi sudah kemo keempat, rambut sudah gugur semua, seorang perempuan, kanker payudara. Dia bilang begini, saya setiap kali capek juga balas-balas semua ya. Sudah gimana kondisinya, jadi dia update di Facebook sama di IG, kemo keempat. Terus dia bilang, iya saya ceritakan ini karena dia tahu bahwa banyak orang yang juga sedang berjuang hal yang sama. Nah kemarin waktu Paskah dia banyak berikan penguatannya. Dia bilang ketika tahu bahwa Yesus bangkit, maka kalaupun aku harus mati, itu bukan cerita akhirnya, tapi aku akan bangkit sama Yesus. Nah sekarang kesempatanku memberitakan Yesus yang bangkit. Jadi dia tidak cancel lalu kemudian aduh kapan aku mati, oh nanti aku mau desain ini ya bagus ya, graveyardnya ya, nanti tombnya saya mau yang begini, saya mau di San Diego sebelah kiri atas gitu misalnya. Akhirnya orang jadi sibuk sama dirinya karena dia cuma tahu akhirnya mati. Tapi kalau dia tahu akhirnya hidup, maka di waktu yang masih dikasih kesempatan hidup, dia akan ceritakan kepada banyak orang siapa Yesus yang memberi hidup itu. Beda cara pandangnya. Yang satu nunggu mati, yang satu nunggu bangkit. Yesus memberikan pengharapan. Jadi kalau mati aja dikasih jalan keluar, apalagi cuma masalah apa? Anak belum dapat jodoh, mati aja bisa bangkit. Tuhan bisa kasih jodoh hari ini juga kan. Apalagi masalah kita, kesulitan ekonomi. Ya emang susah juga Pak ya, ayo dong gereja kasih uang bayar lunas hutang gua gitu ya. Tidak, tapi dikasih pengharapan untuk apa? Tetap menyicil dengan berpengharapan gitu kali ya. Jadi akhirnya pengharapan itu menarik kita ke depan. Jadi saya harap siang hari ini kita mengerti hidup.
yang Tuhan berikan. Itu adalah hidup yang di dalamnya punya tujuan, hidup yang dipimpin Roh, dan hidup yang penuh pengharapan. Sebenarnya dua hal ini yang saya sedang khotbahkan next. Inilah hidup. Makin mengasihi Allah, makin mengasihi sesama. Kalau kita alami Yesus dalam hidup kita, kita makin ikut Dia, makin berpengharapan. Dan makin hidup bagi sesama kan? Makin mengasihi, makin sukacita, makin sabar. Karena itulah hidup yang Tuhan berikan. Selamat menjalani hidup, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih buat hidup yang Kau beri, dan terima kasih untuk setiap kami yang boleh mengalami hidup itu karena kami percaya pada Yesus. Kristen bukan sekadar punya pengetahuan tentang ajaran Yesus, tapi kami menerima Yesus yang mati dan bangkit menjadi Tuhan dan Juru Selamat yang membangkitkan kami, memberikan kepada kami tujuan hidup, memberikan kepada kami kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus hari demi hari melakukan kehendak-Mu, dan kehidupan yang terus berpengharapan. Dunia kehilangan pengharapan. Banyak orang yang tidak lagi melihat hidup, tetapi justru meratapi hidup, menyesali hidup. Biarlah kami yang telah mengalami hidup yang hidup dalam Kristus boleh memberitakan pengharapan itu, bahwa di dalam Engkau ada pemulihan, ada kehidupan yang sejati. Terima kasih, berkati waktu selanjutnya, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.